Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif bersama saya Ardi SMK Negeri 4 Tanah Grogot, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pasir. Bersama fasilitator Ibu Menik Handayani dan pengajar praktik Bapak Sony Liston Hanapi. Pada demonstrasi kontekstual 1.4 ini akan dibahas tentang segitiga restitusi. Penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Selanjutnya, pada tahapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi memiliki 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada ketiga tahapan segitiga restitusi tersebut dijabarkan pada poin 1, menstabilkan identitas. Prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Murid mengenali dan mengakui kesalahannya untuk diperbaiki. Ketiga, menanyakan keyakinan. Murid diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, adapun praktik penerapan segitiga restitusi pada 2 kasus yang berbeda. Kasus pertama, saat jam istirahat sekolah, Nafis sedang duduk di depan kelasnya. Tiba-tiba dari kejauhan terlihat Ijai sedang berjalan ke arah Nafis. Melihat Ijai datang, Nafis berencana berbuat jahil kepada Ijai karena merasa mereka adalah sahabat lama. Jadi tidak masalah untuk dijailin. Saat Ijai lewat di depan Nafis, tiba-tiba Nafis menjulurkan kakinya ke depan sehingga Ijai tanpa terduga hampir terjatuh. Reaksi Nafis melihat Ijai malah tertawa, sehingga Ijai tersulut emosi dan mencoba mendorong Nafis karena dianggap telah berbuat tidak baik padanya. Melihat kejadian tersebut, Pak Ardi langsung segera melerai kedua muridnya tersebut sebelum terjadi perkelahian. Pak Ardi memanggil Nafis dan Ijai untuk masuk ke dalam kelas dan diberikan penanganan segitiga restitusi. Kenapa? Lah, nggak senang. Lah, iyalah. Ya coba gitu tandanya. Lah kan kita udah teman lama, ngapain? Ya emang. Kalian ngapain? Ini Pak. Sudah. Dia sendiri, Pak. Sudah. Sekarang ikut Bapak masuk, kita selesaikan di dalam, oke? Yuk, masuk. Kenapa? Oke. Kalian sudah di sini. Tadi Bapak ada dalam sini, dalam ruangan ini tiba-tiba dengar keributan di luar. Ternyata kalian sedang ada perselisihan ya. Nah, di sini Bapak sengaja kumpulkan kalian supaya tidak dilihat oleh teman-teman yang lain. Nah, sekarang Bapak mau tahu dulu kenapa kalian berantem tadi. Mungkin bisa ceritakan ke Bapak. Mungkin Nafis dulu. Ya, sebenarnya saya cuma iseng aja Pak, jahil ke dia. Kalau Ijai tadi kenapa Ijai? Iseng apanya, aku mau celaka itu. Kamu pikir lucu kak begitu? Oke, sabar. Jadi Ijai ini tadi kenapa Jai? Kamu kenapa Jai? Gitu Pak, saya mau mau mana ya? Di head gitu Paknya Pak. Kamu dari mana tadi? Dari situ Pak, mau kelas Pak. Udah masuk training Pak. Nah, kenapa kamu
gangguin isengin si Ijay? Kan kebetulan saya ini sudah teman lama kan Pak sama dia, jadi ya Hmm. sedikit jahil nggak apa lah. Masuk ke rumah. Oh, kayak bercanda gitu ya. Iya. Tapi Ijay terlihat emosi saya lihat ini. Ya. Oke, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Jadi Bapak sengaja dudukkan kalian di sini untuk kita selesaikan masalah, ya. Artinya supaya tidak ada masalah nanti di antara kalian. Apalagi Bapak tahu kalian ini kan sudah sahabatan dari lama. Ya, mungkin dari SMP sudah sama ya. Nah, sekarang Bapak mau kalian pasti tentunya sudah tahu karakter masing-masing. Karena kita juga harus tahu bahwa setiap manusia itu pasti ya kadang kita salah. Tiba-tiba mungkin si Nafis mau iseng-iseng aja, bercanda-bercanda aja, tapi mungkin ditanggapi serius oleh Ijay. Ijay pun tidak salah sebenarnya, karena Ijay itu kan mungkin dia kaget, hampir jatuh ya. Jadi mungkin dia kaget, makanya tadi mungkin saling dorong-dorongan, saling salah-salahan. Tapi itu manusiawi ya, manusiawi. Artinya di zaman kalian ini, usia-usia kalian ini memang ya masih labil, emosi masih saling memuncak-muncaknya. Oke, sekarang Bapak mau tanya seperti ini. Kepada Nafis dulu lah. Kok kamu jahil sama si Ijay, Fis? Kenapa, Fis? Ya sebenarnya kayak iseng aja sih Pak. Iseng kecilan gitu Pak. Iseng. Iya. Heeh. Jahil. Terus Ijay, kenapa kamu emosi, Jay? Ya emang gimana Pak, saya tadi hampir jatuh Pak gerak kampus. Ya, oke. Sabar ya, Jay ya, jangan terlalu Ya, Pak. emosi ya. Nah, kenapa? Karena saat Bapak lihat ini saling dorong-mendorong ya. Tadi saya lihat yang Bapak pertama pas keluar, Ijay dorong Nafis. Ternyata Nafis yang mulai iseng ke Ijay. Oke, itu berarti kita sudah tahu titik salahnya di mana ya. Nah, sekarang kira-kira kalau Bapak tanya keduanya, kan keduanya ini sudah bisa kita dudukkan sama-sama. Bapak mau tanya, kira-kira apa yang ingin kamu lakukan ke depannya biar kesalahan ini tidak terulang lagi, Fis? Ya saya akan minta maaf sama Ijay, terus saya akan berteman dengan cara positif. Oh iya, artinya kamu bersedia minta maaf ya. Ya. Nah, sekarang Ijay gini, kan kamu tadi sempat emosi, Ijay ya. Ya Pak. Kamu sempat emosi karena perlakuan Nafis. Terus Nafis sudah mau minta maaf. Terus apa yang ingin kamu lakukan biar kedepannya lebih baik lagi? Mungkin saya akan menjadi orang yang tidak mudah berperan Pak. Mungkin ya bercanda kan hal yang normal Ya. manusia Pak. Bercanda pagi dalam pertemanan itu kan hal normal banget. Mungkin saya yang terlalu cepat menanggapi. Nah, tadi ini ada permohonan permintaan maaf. Kalau kamu, Jay, gimana? Ya Pak, saya maafin. Oh, kamu oke, itu bagus ya untuk keduanya. Nah, sekarang soalnya kan kalian ini kan kenapa Bapak panggil kalian ke sini? Karena kan kejadiannya kan di depan. Takutnya itu akan dilihat oleh guru yang lain atau siswa yang lain. Bahkan adik-adik kelas kalian bisa lihat kan. Nanti bisa menjadi contoh yang buruk untuk adik-adik kalian, teman-teman kalian. Makanya Bapak panggil kalian ke sini untuk kita selesaikan masalahnya. Tapi kan Bapak ingin tahu dulu apa sih sebenarnya pokok masalahnya sehingga bisa kalian salah paham seperti tadi. Nah, sekarang saya mau tanya untuk Nafis. Nafis, bersikap jahil itu apakah melanggar keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati sebelumnya? Melanggar Pak. Nah, kira-kira keyakinan kelas yang apa yang menurut kamu yang kamu langgar? Kayak menghargai Pak, menghargai sama lain. Oh. Gitu, Pak. Menghargai sesama teman ya. Iya Pak. Nah, terus kalau si Ijay kalau kamu kan tadi sempat emosi juga ya, terbawa emosi, saling Ya, Pak. dorong itu, kamu tahu bahwa itu juga melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya? Ya Pak. Ya, yang mana Jay menurut kamu, Jay? Sama, apakah sama, Jay? Mungkin ya Pak, sama Pak, seperti Nafis. Jadi saling menghargai ya, intinya kalau sudah saling menghargai insya Allah mungkin apapun itu bisa dipikirkan lebih baik lagi, pikiran jernih ya, jangan terbawa emosi. Ya, Nah, itu benar sekali apa yang kalian sampaikan berdua. Karena kan waktu kita di kelas kemarin kan kita sudah sepakati bahwa salah satu poin kita untuk kesepakatan atau keyakinan kelas kita adalah saling menghargai, baik itu antar siswa dengan guru, antar siswa dengan siswa. Intinya kita budaya positif di sekolah itu bisa
kedepannya makin tumbuh sehingga sekolah kita makin lebih baik lagi. Nah, sekarang kira-kira ya Bapak tanya lagi untuk Ijai, karena tadi sudah mau memaafkan Nafis, terus Nafis sudah mau minta maaf kepada Ijai. Kira-kira kedepannya apa yang ingin kalian lakukan supaya tidak terjadi lagi seperti ini atau ingin memperbaiki kesalahan kalian hari ini? Mungkin dari Nafis, apa kedepannya yang ingin kamu lakukan, Fis? Ya, Selain minta maaf tadi, Fis. saya tidak akan mengulangi kejahatan yang mungkin membuat Ijai marah lah. Saya akan kurang-kurangi kejahatan saya. Bukan cuma ke Ijai ya, Iya, Pak. tapi ke Orang lain. semua. Ijai, gimana Ijai? Ya, Pak. Mungkin saya juga sama seperti Nafis, Pak. Saya tidak akan mungkin menjahili orang lain juga seperti Nafis, dan saya juga akan menjadi orang yang lebih sabar. Oke, artinya kalian sudah bisa tahu kesalahan kalian apa, terus kalian sudah mau untuk memperbaiki kesalahan itu, dan kedepannya tidak akan tumbuh keyakinan kalian untuk mau memperbaiki dan tidak mengulangi. Intinya apa yang sudah kita sepakati sebelumnya di kelas, di pertemuan sebelumnya, itu yang harus kita yakini, bahwa kita harus saling menghormati. Bapak percaya kepada Nafis, Bapak percaya kepada Ijai, dan semua kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Siap ya? Karena salah satu yang harus kita tanamkan adalah keyakinan kelas kita, bahwa keyakinan kelas kita ini harus kita, setelah kita sepakati baru kita wujudkan dengan baik. Intinya kita harus, poin pentingnya tadi, harus saling menghargai, biar tidak ada perselisihan di antara kalian. Supaya apa? Supaya pembelajaran di sekolah ini nyaman, aman, dan semua bisa terkendali dengan baik. Siap ya? Kalian bisa saling memaafkan? Bisa, Pak. Oh, kalau gitu tolong Nafis minta maaf ke Ijai, salaman dulu. Oke, Jai. Ya, Bapak. Oke, terima kasih. Kalian ini sudah adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang betul-betul Bapak banggakan. Artinya kalau kita salah, berarti kita harus mengakui kesalahan ya. Apabila orang meminta maaf, maka kita harus bisa memaafkan. Kenapa? Karena kita harus, tadi keyakinan kelas kita adalah saling menghargai antar sesama. Oke, mungkin itu saja yang ingin Bapak lakukan, karena ini adalah tadi kebetulan Bapak dapat kasus ini, maka Bapak berikan solusi dengan langkah-langkah segitiga restitusi supaya kalian mengakui kesalahan, tahu apa kesalahan kalian dan bagaimana bisa memperbaiki kesalahan itu dengan kembali ke keyakinan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya. Oke, terima kasih. Semoga bisa berteman kembali. Kalian adalah sahabat di sekolah ini, kalian semua adalah saudara. Oke, Oke, siap Pak. ya. Oke, Pak. terima kasih Nafis, Ijai, ya, terima kasih ya. Ya, Pak. Testimoni siswa yang terlibat masalah. Kasus 1. Kamera tuh, Jai. Mana? Tuh. Halo. ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nafis, dan ini Saya Ahmad Zainuddin, biasa dipanggil Ijai. saya dipanggil Nafis ya. Saya dari kelas 11 DKV. Dan saya juga dari kelas 11 TKV. Nah, saya mendapatkan kasus dalam perkelahian bersama Ijai. Ya, untung saja kami sudah ditangani oleh Pak Ardi. Jadi kita bisa bermaaf-maafan kembali, berteman kembali ya. Pelajaran yang saya ambil dari Pak Ardi adalah kita bisa menghargai teman satu sama lain. Ya, tidak hanya teman saja, bisa guru, bisa orang lain. Kita bisa menghargai pendapat mereka juga. Jadi kita tidak asal nyelonong ya, bercanda, ucapan atau apa itu tidak bisa nyelonong gitu. Nah, benar. Ya, untuk tanggapan Ijai gimana? Ya betul, saya juga setuju. Karena kan nggak semua orang itu mudah diajak bercanda ya. Pertemanan itu kayak mungkin kalian teman lama nih sama teman kalian. Nah, akan bercanda. Nah, pasti misalnya dia ketawa-ketawa, tapi tahu di hati, apa sih bercandanya nggak lucu. Nah, itu. Bener nggak? Bener banget. Nah, Oke, ya ini aja keluh kesah dari kami berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus 2. Saat jam istirahat sekolah, Ahmad Zainuddin atau Ijai sedang duduk di tangga sekolah sambil minum minuman ringan. Sesaat setelah itu,
Ijai hendak meninggalkan tempatnya. Namun, dia membuang botol minumannya secara sembarangan. Tapi ternyata perbuatan Ijai ini dilihat oleh Pak Ardi. Sehingga Pak Ardi langsung menegur Ijai terkait tindakannya itu. Pak Ardi pun mengajak Ijai ke ruangan untuk duduk membahas kesalahan yang sudah diperbuatnya melalui langkah-langkah segitiga restitusi. Ahmad Zainuddin. Bapak, Apa itu? botol Pak, sampah. Baik Pak. Nanti kamu temui Bapak di kantor ya. Baik Pak. Oke, sana. Yuk. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oke, Ijai. Ya Pak. Tadi kan pas kita depan tangga itu kan Bapak ada lihat kamu. Kamu tahu nggak kira-kira kenapa kamu Bapak panggil ke sini? Ya Pak, tahu. Tahunya kenapa? Saya membuang sampah botol plastik bekas saya sembarangan. Oh, betul ya. Artinya kamu menyadari bahwa kamu tahu Bapak panggil ke sini karena hal itu ya. Iya Pak. Oke. Mama mau tanya, kenapa kamu mau buang sampah sembarangan? Kenapa? Karena saya lagi bahas gerak Pak, malas ke tong sampahnya, jadi saya refleks membuang di situ. Tapi kamu tahu enggak bahwa di sekitar situ ada tempat sampah atau tidak? Tahu kah? Iya Pak, tahu. Nah, tapi kamu malah Refleks buang di situ. buang di situ. Oke, baik Ijai ya. Ya Pak. Untuk itu setiap orang itu manusiawi lah, refleks kemudian ada membuang sampah itu sebenarnya itu kesalahan ini kadang terjadi juga ke orang lain, bukan ke Ijai saja. Kadang Bapak juga pernah kejadian seperti itu, tapi itu jangan jadi kebiasaan. Jangan jadikan itu suatu kebiasaan. Karena kenapa? Karena dengan meninggalkan sampah atau membuang sampah sembarangan itu, contohnya kita lagi asik nih nongkrong sama teman-teman, kemudian kita makan ada sampah bekas makanan kita, sisa makanan kita malah kita buang sembarangan dan sebagainya. Itu kan akan merusak pemandangan, merusak lingkungan ya. Artinya itu jangan dijadikan kebiasaan. Kalau memang ada sampah, kita belum menemukan sampah, kita apa dulu? Membuangnya. Ya dibuang. Kalau belum dapat tong sampahnya ya disimpan dulu ya. Ya, Pak. Nah, nanti pada saat melihat tong sampahnya baru dibuang ya. Ijai ya. Ya Pak. Oke. Nah, sekarang Bapak mau tanya nih Jai. Kira-kira apakah tindakan kamu tadinya itu adalah tindakan yang salah? Iya Pak. Saya rasa itu salah Pak. Kamu yakini bahwa itu salah? Iya Pak, salah. Oke. Kira-kira kalau kamu tahu itu salah, sekarang apa yang ingin kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Supaya kesalahan itu tidak terulang lagi. Mungkin saya akan merubah dari diri saya Pak. Dulu membuang sampah pada tempatnya. Oke, seperti tadi ya, kalau Ya, Pak. memang belum ada tempat sampah yang didapat, diapakan dulu? Dibuang Pak. Disimpan dulu, Disimpan. kemudian nanti dibuang. buang di tempatnya. Ya, Pak, Oke, dibuang. itu ide bagus ya. Artinya itu sudah betul dari diri dulu ya, dibaikin. Kemudian nanti kita harus rubah itu Ijai. Kenapa? Ini Ijai sesuatu yang seandainya nanti pada saat kamu melakukan kesalahan itu dilihat oleh teman-temanmu yang lain, adik-adik kelasmu yang lain, itu bisa menjadi contoh yang buruk bagi mereka, sehingga nanti mereka ikut-ikutan juga membuang sampah sembarangan, menyisakan sisa makanan mereka di situ terus nggak dibuang. Itu akan menjadi contoh yang buruk. Apalagi sekolah kita kan lagi gencar-gencarnya ini untuk adiwiyata. Akhirnya
Kita kan ingin menciptakan sekolah yang bersih, sehat, nyaman untuk kita semua warga sekolah itu bisa nyaman betah di sekolah. Nah, sekarang ya, kan kamu sudah tahu tadi itu adalah sebuah kesalahan. Kemudian kamu juga sudah berusaha untuk bagaimana sih supaya dia tidak terulang lagi. Nah, pertanyaan Bapak sekarang, jika membuang sampah sembarangan tempat, itu kira-kira melanggar keyakinan kelas kita tidak yang sudah kita sepakati sebelumnya? Kalau iya melanggar, itu keyakinan kelas yang mana yang dilanggar? Itu ada di bagian menjaga kebersihan, Pak, kebersihan kelas dan sekolah. Oh iya, artinya kemarin kan kita sudah sepakat ya di kelas ya, Ya, Pak. bahwa salah satu keyakinan kelas yang kita sepakati secara keseluruhan, dan itu kamu juga menyepakati, adalah menjaga kebersihan baik itu di kelas maupun di sekolah, di lingkungan sekolah. Artinya bahwa itu memang keyakinan yang sudah kita sepakati. Itu benar sekali apa yang kamu katakan. Nah, sekarang waktu kita kan kemarin di kelas, kita menyepakati itu di kelas. Nah, selanjutnya kira-kira jika Ijai ini ke depannya ingin melakukan apa supaya sekolah kita ini bersih, sekolah kita ini teman-teman Ijai juga bisa ikut menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan. Kira-kira Ijai akan melakukan apa ke depannya? Saya akan melakukan kampanye kebersihan sekolah, kelas, dan membuat poster tentang sampah. Oh gitu ya. Iya, Pak. Ijai kan jurusan DKV ya. Artinya Ijai punya skill untuk membuat apa tadi? Poster. Poster. Oh, Iya, dengan kreativitas membuat poster. Kemudian Ijai mau mengkampanyekan hidup sehat, buang sampah pada tempatnya itu. Kemudian tadi diapakan? Dicetak, kemudian diapakan tadi? Ditempel di mading kelas dan sekolah. Oh iya, artinya biar teman-teman yang lain bisa tergerak ya. Ya, Pak. Nah, satu lagi harus memang mulai dari diri ya, kita jadi contoh untuk orang lain. Nah, oke, Bapak percaya kalau Ijai itu bisa melakukan seperti itu. Artinya dari kepercayaan ini, dari keyakinan yang sudah kita sepakati bersama, mudah-mudahan ke depannya ini menjadi pelajaran untuk Ijai untuk jangan sampai refleks buang sampah sembarangan ya. Kenapa? Karena kita mau sekolah kita ini menjadi sekolah yang bersih, sekolah yang sehat, sehingga nanti kita bisa belajar dari kesalahan kita, bisa jauh lebih baik lagi ke depannya. Bisa aja ya? Bisa, Pak. Nah, Bisa. untuk itu ke depannya saya ingin komitmen dari Ijai bahwa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati itu tidak hanya ditempel di kelas, tetapi bisa untuk kita wujudkan bersama-sama. Siap mewujudkan itu? Siap, Pak. Siap. Ijai pun nanti bisa menjadi duta ke lingkungan sekolah sehat untuk kita, untuk mengajak teman-teman yang lain untuk bisa peduli dengan lingkungan sekolah. Oke, siap? Oke, Pak. Siap, Pak. Oke, terima kasih Ijai. Mungkin itu saja Bapak yang ingin Bapak sampaikan. Ini tadi Bapak memanggil kamu ke sini karena Bapak ingin menyelesaikan masalah kamu dengan langkah-langkah segitiga restitusi. Artinya yang tadi kita sudah bahas bagaimana Ijai mengakui bahwa tindakan Ijai adalah tindakan yang salah. Kemudian Ijai bisa melihat oh ini kesalahan ini dan akan memperbaikinya dengan cara seperti tadi ya. Dan nanti ke depannya Ijai akan jauh lebih baik lagi dan kita sama-sama mewujudkan keyakinan kelas kita. Semoga menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin, Oke? Pak. Ya, siap, Terima Pak. kasih. Siap Ijai ya? Siap, Pak. Siap. Oke, terima kasih Ijai. Untuk itu karena ini sudah mau hampir masuk jam pelajaran berikutnya, Ijai boleh kembali ke kelas. Ya, Pak. Oke. Ijai ya. Ya, Pak. Selamat ya. Ya, Pak. Testimoni siswa yang terlibat masalah kasus Jua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainuddin, biasa dipanggil Ijai, dan saya kelas 11 TKV. Nah, tadi saya terkena masalah dan saya mendapatkan penanganan dari Pardi. Kesalahan saya yaitu telah membuang sampah sembarangan. Saya telah yakin bahwa saya telah salah membuang sampah sembarangan dan itu melanggar kesepakatan kelas, dan saya akan berubah menjadi lebih baik lagi daripada hari ini. Sekian,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penerapan segitiga restitusi pada demonstrasi kontekstual. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Saya Ardi, SMK Negeri 4, Tanah Grogot.